بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di rumah, semoga antum semua dalam keadaan sehat, keluarga kita semua dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat kemunafikan dan sifat-sifat yang jelek yang lainnya. Ana Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita akidah, akhlak. Kita masuk kepada halaman 31. Poin B, hari perhitungan. Kita lihat banyak di dalam Al-Quran Allah jelaskan berkaitan dengan hari perhitungan. Setelah dibangkitkan, manusia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihisab, sebagaimana Allah katakan di dalam firman-Nya, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, yang artinya pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Haqqah ayat 18. Kita beriman kepada al-hisab, yaitu bahwa Allah akan menghitung amal perbuatan seluruh manusia, orang-orang yang beriman dan bertakwa, dihisab oleh Allah satu persatu, sendiri-sendiri, dan setiap mereka akan mengakui dosa-dosa yang telah dilakukan, kebaikan dan keburukan.
akan ditimbang di hari kiamat nanti. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak dihisab. Tidak ada hisab bagi mereka, orang-orang kafir. Mereka tidak dihisab sebagaimana hisabnya orang-orang beriman, karena mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. Jadi orang-orang kafir tidak ada sedikit pun kebaikan dari mereka yang akan dihisab. Yang dihisab adalah dosa-dosa mereka. Dosa-dosa itu diperlihatkan kepada mereka dan mereka pun mengakuinya. Kita juga beriman bahwa setiap manusia akan diberi kitab catatan yang berisi seluruh amal perbuatan kita. Jika seorang mukmin melihat lembaran-lembaran isi kitab yang terdiri dari tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan soleh, maka ia bergembira dan bersukacita. Kegembiraan itu dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 19 sampai ayat 24, yang artinya, adapun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sungguh, aku yakin bahwa suatu saat aku akan menemui perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga yang tinggi, buah-buahnya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu. Quran surat Al-Haqqah ayat 19 sampai ayat 24. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang melanggar ajaran Islam akan diberikan catatan amal dari sebelah kiri mereka dan dari belakang punggungnya. Ketika itu orang-orang kafir benar-benar menyesali, mereka menyesal dan meratapi nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fagulluh thumma
thummal jahima sallu. Yang artinya, dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia akan berkata, alangkah baiknya jika kitab ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Kemudian dia mengatakan, oh, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ternyata hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Maka Allah berfirman, tangkap dia, lalu belenggu tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Quran surah Al-Haqqah ayat 25 sampai 31. Kita cukupkan anak Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.